Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aminah Rahmayanti, biasa dipanggil Rahma dengan NIM 2210912320015. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dari angkatan 2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi want dan need, cara mengukurnya, faktor yang mempengaruhi, serta contoh want dan need. Baik, langsung saja yang pertama yaitu definisi. Apa sih want dan need itu? Want atau keinginan adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Sedangkan need atau kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk hidup dan memiliki fungsi. Selanjutnya, gimana sih cara mengukur want dan need? Cara mengukur want dan need memiliki beberapa cara. Yang pertama dengan melakukan interview. Interview ada interview langsung dan ada interview in-depth. Interview langsung dengan konsumen mengenai keinginan dan kebutuhan dalam bidang kesehatan. Misalnya dapat ditanyakan apa keinginan mereka dalam mendapatkan kesehatan yang baik dan apa kebutuhan mereka yang wajib untuk mencapai keinginan tersebut. Sedangkan interview in-depth adalah yang lebih dalam tentang keinginan dan kebutuhan kesehatan mereka, yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosi. Dapat ditanyakan apa yang mereka harap dapatkan dari kesehatan dan apa yang mereka harap tidak dapatkan dari kesehatan. Selanjutnya ada studi pasar. Studi pasar dapat meliputi dengan melihat data dan laporan penjualan perusahaan atau mendatangi langsung ke institusi yang berhubungan dengan bidang kesehatan, seperti perusahaan obat, klinik, atau rumah sakit. Itu semua untuk mendapatkan data tentang keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada survei. Survei langsung kepada konsumen mengenai keinginan dan kebutuhan mereka dalam bidang kesehatan dapat dilakukan melalui survei melalui kuesioner, telepon, atau email. Lalu ada observasi. Observasi langsung dari konsumen mengenai keinginan dan kebutuhan mereka dalam bidang kesehatan dapat dilakukan dengan observasi kepada konsumen di klinik, konsumen di rumah sakit, atau konsumen di apotek. Yang terakhir ada diskusi, yang mana diskusi ini mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan keinginan dan kebutuhan kesehatan mereka dan ditanyakan apa yang mereka harap dapatkan dari kesehatan dan apa yang mereka harap tidak dapatkan dari kesehatan. Pembahasan selanjutnya adalah faktor apa aja sih yang mempengaruhi want dan need. Faktor yang mempengaruhi want dan need dalam bidang kesehatan ada beberapa faktor. Yang pertama faktor fisik. Faktor fisik meliputi aspek fisik seperti umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan kemampuan fisik. Misalnya, kebutuhan obat untuk mengatasi gejala penyakit tertentu mungkin berbeda berdasarkan umur dan kondisi kesehatan individu. Faktor fisiologi memiliki aspek mental seperti keinginan dan kepercayaan. Misalnya, kebutuhan obat untuk mengatasi gejala penyakit mungkin berbeda berdasarkan keinginan individu untuk cepat sembuh ataupun kepercayaan terhadap obat. Selanjutnya faktor masa lalu. Faktor masa lalu meliputi aspek sejarah dan pengalaman individu seperti pengalaman terhadap obat, pengalaman terhadap penyakit, dan pengalaman terhadap kesehatan. Misalnya, kebutuhan obat untuk mengatasi gejala penyakit mungkin berbeda berdasarkan pengalaman individu terhadap obat dan penyakit. Selanjutnya ada faktor budaya dan lingkungan. Faktor budaya dan lingkungan meliputi aspek budaya, lingkungan, dan kultur. Misalnya, kebutuhan obat untuk mengatasi gejala penyakit mungkin berbeda berdasarkan budaya dan lingkungan individu tersebut. Selanjutnya adalah contoh want dan need. Contoh want atau keinginan dalam bidang kesehatan adalah untuk memiliki kesehatan yang baik dan mampu melakukan semua aktivitas harian secara normal. Ini termasuk kesehatan fisik, mental, dan emosi. Misalnya keinginan untuk berjalan secara lancar, mengenal pasti gejala penyakit, dan memiliki kesehatan mental yang stabil, sehingga dapat melakukan tugas sehari-hari dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya, contoh need atau kebutuhan dalam bidang kesehatan adalah mengkonsumsi makanan yang baik, berolahraga, dan mendapatkan pengecekan kesehatan secara berkala. Ini adalah kebutuhan yang wajib untuk mempermudah proses metabolisme, mengurangi risiko penyakit, dan mengurangi stres. Misalnya, kesehatan yang baik dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi, berolahraga secara berkala, dan mendapatkan pengecekan kesehatan secara berkala. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.